Rick, seorang penyiar radio di kota New York yang cukup terkenal. Namun di balik ketenarannya itu, Rick akhir-akhir ini mengalami masa-masa sulit. Karirnya telah di ujung pemecatan dan juga masalah rumah tangganya yang mulai berantakan. Come up. What you done? Do you have any idea how humiliating it is to show up to your first marriage counseling? Rick pun memutar otak untuk menemukan solusi masalah tersebut hingga dia menemukan sebuah ide gila, yaitu dia ingin memecahkan rekor tidak tidur selama 11 hari dan juga dia berencana untuk melakukan penggalangan dana bagi penderita SMA, yaitu semacam gangguan otot pada tulang belakang yang diderita oleh anak-anak. Your ratings quick enough. A sleep deprivation marathon will be great. What's SMA? Spinal muscular. Rick langsung mengumumkan ide gilanya itu dan tentu saja menuai pro dan kontra, termasuk istrinya yang kini malah semakin marah dengan Rick. Cam will show me awake round the clock Inside a glass booth, on the street in time. awake day and night, night and day, starting October 24th. Tak berselang lama dia juga mendapat telepon dari salah satu orang tua SMA. Orang itu berharap banyak atas apa yang dilakukan oleh Rick. Dan ada hal yang membuat Rick kaget. Ternyata orang itu mengaku telah membunuh dokter yang sedang meneliti penyakit SMA, yang mana berita kematian itu sedang viral di kota New York. Alasan orang itu membunuh dokter tersebut adalah karena dinilai kurang serius dalam melakukan penelitiannya. What, the dead guy on the bridge? He didn't care. Like yourself. Hari pertama dimulai, Rick melakukan aksinya itu di alun-alun kota New York. Dia tampak bersemangat sekali karena mendapat dukungan dari masyarakat. Fighting the good fight for SMA. The number one genetic. Bahkan dia kedatangan seorang tamu yang bernama Dr. Gray, yang mana dia mantan peneliti SMA. Rick pun mewawancarai dia dan menyambungkan ke radio, tapi di tengah-tengah siaran, Dr. Gray mengakhiri obrolannya dan pergi meninggalkan Rick. See him now? He definitely doesn't look like. Tak lama kemudian Rick mendapat telepon dari orang misterius kemarin. Dia telah mendengarkan siaran radio tadi dan dia sangat marah karena Dr. Gray tidak bisa menemukan obat SMA, yang mana dia mengatakan kepada Rick kalau dia akan membunuh Dr. Gray. Awalnya Rick mengira itu bercanda, tapi setelah rekannya mengecek di sekitar lokasi, ternyata memang benar Dr. Gray telah meninggal. Like Grace. And when I'm finished busting. Oh God, Rick. Dia pun kembali menelpon Rick dan mengatakan kalau dia tidak main-main. Bahkan kini Rick diancam apabila dia tidak mendapatkan $5 juta dalam 11 hari, maka dia akan dibunuh. Or you sleep. Or you will $5 million before you fall asleep. Hari kedua, Rick sudah merasa mulai ngantuk, tapi dia melakukan berbagai cara agar dia tidak tertidur. And the city was dared to raise the bar. Hari ketiga, Rick didatangi seorang detektif bernama Murdoch. Rick langsung melaporkan orang misterius itu yang membunuh para dokter, tapi menurut Murdoch itu tidak masuk akal dan menganggap Rick mengada-ngada. Look, I can make this up. When did he reveal to you that he killed the first doctor? Hari keempat, Rick mulai mengalami halusinasi. Bahkan, dia berhalusinasi ngomong dengan seekor belalang. Down here. Hi, pal. I'm talking to me. Love it. Dan tak lama kemudian, dia kembali mendapat telepon dari orang misterius kemarin. Tapi kini Rick mulai kesal karena merasa dipermainkan dan meminta bukti kalau dia tidak mengada-ngada. Orang misterius itu mengatakan anaknya yang terkena penyakit SMA bernama Clarissa.
Merasa mendapat sebuah petunjuk, Rick langsung melaporkan masalah itu ke detektif Murdoch. Lagi-lagi, Murdoch tidak percaya perkataan Rick dan menganggapnya itu konyol. Call you and offer you evidence is absurd. Listen. No, you listen. While you were looking for donuts up your ass. Is that right? Hari kelima, mungkin inilah gambaran kita kalau tidak tidur selama 5 hari ya. Rick mulai berhalusinasi melihat hal-hal aneh yang tak masuk akal, dan juga dia berubah menjadi orang yang emosian. Puncaknya adalah ketika dia tahu semua uang yang dia kumpulkan telah hilang. The pledges are empty. Zero. Hari ke-6, Rick benar-benar sudah gila dan mendengar suara-suara aneh. Dia meminta dokter pribadinya untuk memberikan sebuah obat yang dapat membantunya tetap terbangun. Ternyata pil itu cukup membantu Rick dalam menjaga emosinya. Hari ke-7, Rick siaran lagi di radio. Dia benar-benar memohon untuk para warga New York memberikan dia donasi, karena dia benar-benar membutuhkan uang $5 juta dan setelah itu dia baru bisa beristirahat. This is the 7th day. You gotta stay awake. Until you get 5. Hari ke-8, Rick mencoba menelpon istrinya untuk meminta bantuan karena dia tersadar tak banyak orang New York yang mendonasikan uangnya. Bukannya dibantu, Rick malah digugat cerai istrinya karena dia sudah muak dengan aksi gilanya Rick. Don't listen. I saw a divorce. Hari ke-9, Rick kedatangan salah satu orang tua penderita SMA yang bernama Nancy. Awalnya Nancy datang dengan bertujuan untuk menceritakan pengalamannya yang diderita anaknya, tapi Rick yang sudah di luar kendali itu malah berkata, "Kenapa kamu tidak membawa anakmu ke dokter? Kenapa kamu tidak menyumbangkan otak anakmu?" Nancy yang mendengar perkataan Rick itu langsung pergi dengan rasa kecewa. Oh my, you have had a time of it. And tell me, did you donate the kid? Hari ke-10, tiba-tiba Rick mengalami sakit kepala yang serius. Bahkan dia sudah tidak bisa membedakan mana dunia nyata, mana halusinasinya. Dokter pribadinya pun terpaksa memasangkan kabel-kabel entah itu apa namanya. Hari ke-11, tiba-tiba saja Rick mendapat telepon dari istrinya. Betapa kagetnya Rick ketika mendengar kalau semua uang hasil donasi masuk ke rekening pribadinya. Dengan cepat berita itu pun menyebar luas di kota New York. Dan tak lama kemudian Rick lagi-lagi mendapat telepon dari orang misterius kemarin. Dia mendengar berita itu dan kali ini dia mengancam akan membunuh Rick dalam hitungan menit. Embezzlement? You bastard! I mean, That would be so dumb and put our... What the hell's going on? You'll be dead in a few minutes. Merasa mendapat ancaman, Rick langsung kabur dari ruangannya. Setelah berlarian ke sana kemari, akhirnya Rick berhasil menemukan orang misterius itu. Rick pun lari ketakutan dan pergi ke sebuah gedung. Dan dengan cerdik Rick menelpon temannya sesama penyiar radio untuk menyiarkan teleponnya secara langsung. Kini seluruh warga New York pun dibuat tegang dengan drama kejar-kejaran Rick dan orang misterius tadi. 130, 43. What is he talking? Hingga pada akhirnya Rick terpojok di sebuah ruangan dan tak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Rick yang sudah menyerah itu pun akhirnya merelakan nyawanya untuk orang misterius itu. Tapi untung saja detektif Murdoch datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa Rick. Wait. She was suffering.
Di akhir cerita memperlihatkan Rick yang babak belur itu akhirnya dijemput oleh istrinya dan mereka pun bersedia untuk balikan. Camat.